Puji Tuhan, kita memasuki buku FKKP yang baru. Masih sangat berkaitan dengan FKKP yang lalu. FKKP yang lalu diakhiri dengan perkara kita menjadi terang. Dan FKKP yang baru diawali dengan Kristus sebagai terang yang besar. Ya, ada enam Kristus sebagai di dalam minggu pertama ini. Kristus sebagai terang yang besar, Dia yang memiliki otoritas, tabib, mempelai laki-laki, kain yang belum susut, dan yang keenam minuman anggur yang baru. Ya, kita akan melihat 2 poin yang pertama. Ya, semoga poin yang kedua, Dia yang memiliki otoritas, bisa kita bahas juga. Tetapi kalaupun hanya sedikit, besok bisa kita bahas ulang ya. Karena mengenai Kristus sebagai terang yang besar ini sungguh satu terang yang besar bagi kita hari ini. Jika selubung itu diangkat ya dari kita, semoga kita bisa menjadi cermin yang berbalik, berhadap-hadapan dengan Tuhan Yesus pagi ini. Sehingga barang siapa yang hatinya berbalik kepada Tuhan, selubung itu diangkat. Di pihak Tuhan Yesus tidak ada masalah. Terangnya tidak pernah mengecil, tidak pernah padam. Terangnya selalu besar. Masalahnya tuh ada di pihak kita. Walaupun di sekitar kita penuh dengan terang, tetapi jika kita berselubung, ya kita bisa saja membaca FKKP dalam kondisi gelap. Oh Tuhan Yesus, semoga Tuhan merahmati kita bisa melihat Kristus sebagai terang yang besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudari, kalau kita memperhatikan Kristus sebagai terang yang besar ini berdiam di tepi laut. Ya. Ayat yang kita bacakan kan Matius 4 ayat 16. Tapi kalau Anda membacanya mulai dari ayat 12, kita bisa melihat bahwa sebagai terang yang besar, Dia berdiam di tepi laut. Itu ayat yang ke-13. Yesus diam di Kapernaum di tepi laut, daerah Sebulon dan Naftali. Ini sesuai dengan nubuat kitab Yesaya di ayat yang ke-15. Ya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut. Nah itu Ya, jalan masuk ke laut. Ya, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 16-nya baru yang tadi kita doa bacakan, yaitu bangsa yang diam dalam kegelapan. Nah, kegelapan di sini tuh kalau kita baca
di ayat yang 12 sampai 15 tadi, kegelapan di sini itu adalah di tepi laut. Dan Tuhan datang, diam di tepi laut, menjadi terang yang besar bagi orang-orang yang berada di tepi laut. Nah, ini kita harus terkesan ini. Ya, mungkin kalau kita baca sendiri, ya kita lewati aja fakta ini. Ya, di negeri yang dinaungi maut, di tepi laut telah terbit terang. Ya, jadi gini saudara-saudari, laut itu adalah lambang dari tempat yang dikuasai oleh maut. Itu sudah diperlihatkan di awal Alkitab. Kejadian pasal 1 ayat 2, di mana Tuhan melayang-layang di atas samudra raya. Samudra raya di sini kalau kita mempelajari kitab Kejadian, ada juga saya pernah membawakan Bible study kitab Kejadian, samudra raya di mana tuh Allah melayang-layang itu sebetulnya air bah pertama. Kalau air bah yang di Kejadian pasal 7 tuh air bah yang kedua. Jadi ketika itu bumi itu diselimuti oleh air bah pertama. Ini gambaran air kematian, tidak ada kehidupan. Semua diselubungi oleh air kematian. Samudra raya, air laut. Jadi laut itu sebenarnya melambangkan kematian. Dan Tuhan Yesus datang ke tepi laut, daerah yang dikuasai maut. Ini maknanya sungguh luar biasa. Kisahnya sangat sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Tuhan sedang datang ke tepi laut, suatu tempat yang penuh dengan kematian. Ya, air bah di dalam Kejadian 7, lautan yang membinasakan Firaun dengan pasukan-pasukannya, itu semua melambangkan laut yang adalah kematian. Di Roma 6 ayat 3 juga kita dibaptis ke dalam air kematian, dimasukkan ke dalam kematian. Jadi kita harus terkesan sebagai terang yang besar. Dia bukan datang ke Yerusalem, saudara-saudari, tetapi dia datang ke tepi laut. Itulah sebabnya di pembacaan hari ini, kemarin, hari yang pertama, dikatakan bahwa Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes tidak menyadari bahwa mereka berada dalam kegelapan. Ketika apa? Ketika mereka sedang bekerja mencari nafkah di laut. Danau Galilea itu teks aslinya Laut Galilea. Tempat Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes mencari nafkah. Jadi poin FKKP di sini, tepi laut itu berbeda dengan Yerusalem. Yerusalem itu dunia agama. Tetapi tepi laut itu dunia tempat orang mencari nafkah. Jadi FKKP kita pada hari yang pertama, poinnya adalah
sebagai terang yang besar. Yesus itu datang ke tempat orang-orang sibuk mencari nafkah. Poinnya itu. Semua orang di kota-kota, bahkan di desa-desa, fokusnya mencari nafkah. Jadi poinnya ini, saudara-saudari. Ini bukan sedang membicarakan tentang dunia agamawi yang sama-sama dunia, tetapi di sini secara khusus membicarakan tentang orang-orang yang berada di dalam kegelapan dunia tempat orang mencari nafkah, ya. Bukan dunia dosa, bukan dunia malam, perzinahan, kemabukan, perjudian, bukan, tetapi dunia kegelapan tempat orang-orang mencari nafkah. Jikalau hati Anda dipenuhi dengan urusan-urusan bagaimana mencari nafkah hidup di bumi, maka Anda itu seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang ada di tepi laut. Mencari nafkah. Anda ada di daerah Sebulon dan Naftali, tempat yang dinaungi maut. Anda membutuhkan Yesus datang sebagai terang yang besar dalam situasi itu. Nah, saudara-saudari, di pembacaan hari ini yang kemarin dikatakan bahwa yang barusan kita lihat adalah gambaran mengenai situasi hari ini. Dikatakan banyak orang Kristen, ya, bukan orang dunia, orang Kristen bertemu dengan Tuhan Yesus di tepi-tepi sungai dan beroleh selamat. Di tepi-tepi sungai di sini bukan di tepi laut. Sungai di sini adalah Sungai Yordan, tempat Yohanes Pembaptis membaptis orang. Jadi kalau Anda membaca pelajaran hayat berita ke-12, dijelaskan di sana bahwa ternyata, saudara-saudari, ya, ketika Tuhan Yesus menjumpai Yohanes, Petrus, Andreas di tepi laut, itu sebetulnya pertemuan yang kedua, itu bukan yang pertama. Tetapi kita bisa tahu ini kalau baca Yohanes pasal 1. Setelah Yesus dicobai, Yohanes Pembaptis berkata kepada dua orang muridnya, Andreas dan Yohanes, "Lihat, dia anak domba Allah." Inilah pertemuan pertama, ya, Andreas, Yohanes, Petrus dengan Yesus. Ya, pertemuan pertama mereka itu dengan Yesus sebagai anak domba, bukan sebagai terang yang besar. Ya. Maksudnya apa? Pada pertemuan pertama, mereka beroleh selamat. Tetapi kemudian mungkin mereka melupakan pertemuan pertama itu dan mulai kembali berfokus kepada pekerjaan mereka mencari nafkah.
Ini pengalaman kita, ini gambaran orang-orang Kristen hari ini. Mereka bertemu Tuhan di tepi sungai Yordan, bukan tepi laut ya. Itu keselamatan awal, tetapi kemudian mereka berbalik kepada pekerjaan mereka di laut ya. Sibuk mencari nafkah. Mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka sedang dalam kesibukan mencari nafkah, mereka itu ada di dalam kegelapan dan naungan maut. Oh Tuhan Yesus, ini harus menjadi peringatan yang besar bagi kita saudara-saudari. Kenapa hidup Anda tidak ada sukacita? Kenapa hidup gereja tidak menarik bagi Anda? Kenapa di dalam hati Anda gersang? Kenapa baca FKKP sulit mengerti, sulit paham? Firman-Nya tidak nikmat, tidak ada terang. Walaupun Anda sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di tepi sungai Yordan, diselamatkan, tetapi ketika Anda berbalik dari Tuhan, seperti cermin itu berbalik, menghadapkan dirinya kepada perkara-perkara mencari nafkah, maka Anda gelap. Selubung kembali menyelubungi Anda. Sehingga Anda nggak ada sukacita. Hidup gereja sepertinya kering, tidak menarik. Saudara-saudari sepertinya hanyalah orang-orang yang mengganggu. Kita tidak suka bersekutu. Itu semua karena Anda ada di tepi laut, sibuk mencari nafkah, saudara-saudari. Itu poin FKKP yang kemarin. Nah, pada saat-saat demikian, Anda membutuhkan Yesus bukan sebagai anak domba, tetapi Anda membutuhkan Dia sebagai terang yang besar. Oh, Tuhan Yesus, tolong kami. Kami perlu diri-Mu. Mendatangi kami di tepi laut sebagai terang yang besar. Hari ini walaupun kita sudah ada di gereja-gereja lokal, berapa banyak yang meninggalkan jala-jala mereka dan pergi mengikuti Tuhan. Tuhan datang dengan terangnya yang besar. Karena terangnya sedemikian besar, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas kesedot ya, dia sebagai magnet yang besar. Semoga kita seperti murid-murid Tuhan ini berbalik, melihat terang yang besar seperti cermin itu membalik, mengarahkan kita kepada wajah Tuhan. Melihat terang yang besar. Hanya jika demikianlah kita bisa meninggalkan jala-jala kita dan tunduk, taat, mengikut Tuhan. Pergi menjauhi pantai laut. Inilah Kristus sebagai terang yang besar, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ya, ketika Yohanes Pembaptis dibunuh, Yesus tidak pergi ke Yerusalem, tetapi dia pergi di tepi laut. Sampai hari ini dia masih terus mendatangi tepi-tepi laut. Tempat di mana orang-orang hanya memperhatikan nafkah mereka.
Ini bukan perkara dosa. Mencari nafkah itulah sesuatu yang sangat baik, saudara-saudari. Yang jahat itu bukan mencari nafkahnya, tetapi yang jahat itu adalah sebagai cermin kita tidak menghadapkan wajah kita kepada Kristus. Kita menghadapkan cermin kita kepada mencari nafkah. Fokus di sana. Itu yang jahatnya. Oh, Tuhan Yesus, ingat ketika Lazarus belum dibangkitkan, Marta dicela. Tetapi setelah peristiwa kebangkitan, yang juga mencakup kebangkitan si Marta, Marta masih sibuk bekerja, tetapi dia sudah tepat bekerja dalam kebangkitan. Jadi bukan soal mencari nafkahnya yang menjadi problem, tetapi kita tidak berbalik kepada dia, sehingga selubung itu menutupi kita dan kita berada di dalam kegelapan, naungan maut. Barang siapa yang hatinya berbalik kepada Tuhan, selubung diangkat seperti cermin, berbalik, mengarahkan wajahnya kepada wajah Tuhan, berhadap-hadapan. Terang yang besar itu menerangi kita, dan kita akan mampu meninggalkan jala-jala kita. Meninggalkan jala-jala di sini itu bukan berarti kita berhenti berbisnis, berhenti bekerja. Bukan, tetapi kita bekerja, berbisnis di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Sungguh kita perlu rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan agar kebenaran-kebenaran ini menjadi terang, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita semua punya pengalaman ini. Di awal pengalaman Kristen kita diselamatkan, kita mengasihi Tuhan, cinta pertama, tetapi kemudian dunia menarik kita, menyeret kita, tidak lagi duduk diam di hadapan Tuhan, tapi mulai sibuk, disibukkan, hanya fokus kepada perkara mencari nafkah, sambil tetap kita berada di dalam aktivitas agama. Kita mungkin tetap sidang, kita mungkin tetap memberi persembahan, ya, tetapi sudah ada di dunia agama, di Yerusalem, ya, dan di tepi laut. Tidak lagi seperti cermin itu berhadap-hadapan dengan Tuhan. Selubung tuh udah kuat, gelap, maut. Padahal kita sudah selamat. Nah, saya pun juga mengalami ini ketika dalam kondisi demikian. Tuhan datang sebagai terang yang besar. Ini belas kasihannya. Kita harus berdoa. Tuhan belas kasihani saya. Datanglah sebagai terang yang besar. Saat itu saya seperti seolah-olah mendengar Tuhan berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Ayo, ikut aku, kata Tuhan. Saya meninggalkan jala-jala saya dan mulai mengikut dia. Tetapi pengalaman ini berulang-ulang. Dunia menyeret kembali. Saya kembali fokus kepada perkara mencari nafkah.
gelap lagi, dinaungi maut lagi. Tuhan datang kembali. Tuhan begitu setia, dia datang kembali karena dia membutuhkan kita. Dia kembali bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Ketika kita sedang sibuk mencari nafkah, semoga Tuhan datang bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Ayo, ikutlah aku. Inilah dua pengalaman kita, saudara-saudari. Pertama, kita diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi pengalaman yang kedua, yaitu pengalaman dipanggil. Yang pertama adalah pengalaman diselamatkan. Pengalaman yang kedua adalah pengalaman dipanggil. Nah, pengalaman dipanggil ini memang berulang-ulang terjadi. Tetapi jangan Anda berharap Anda akan terus-menerus dipanggil. Ketika Anda dipanggil, tetapi Anda tidak menggubrisnya, atau Anda mengikutinya sejangka waktu, tetapi kembali ke laut, dipanggil lagi, kembali lagi ke laut, ada batasnya. Tuhan mungkin berkata, aku akan mencari dulu yang lain. Biar dia di dunia saja, nanti aku akan urus di pendisiplinan zaman milenium. Celaka kita kalau udah seperti itu. Ya, semoga kita tidak melupakan pengalaman dipanggil kita. Kita harus berdoa, Tuhan panggil saya terus menerus Tuhan. Dunia begitu menarik saya. Inilah saudara-saudari FKKP kita yang hari pertama memperlihatkan pengalaman dua tempat. Pengalaman di tepi sungai Yordan, pengalaman keselamatan, dan pengalaman di tepi laut. Tuhan datang sebagai terang yang besar. Saya yakin kita semua mengalami dua pengalaman ini. Dan pagi ini semoga kita dikuatkan, diteguhkan agar tidak kembali lagi ke tepi laut. Prakteknya ya seperti FKKP yang lalu, bukan berhenti bekerja atau berbisnis, tetapi seperti cermin. Ya, kita berhadap-hadapan dengan wajah Tuhan, mengarahkan mata kita kepada hal-hal yang tidak kelihatan, berbalik kepada Tuhan hati kita, maka selubung itu diangkat. Kita berbisnis, kita bekerja, bahkan mungkin tambah rajin, tetapi beda dengan yang lalu. Ya, meninggalkan jala-jala itu artinya pergi mengikut Tuhan. Ketika kita pergi mengikut Tuhan, kita tetap berbisnis, kita tetap berdagang, kita tetap berjualan. Ya, mungkin, tetapi semakin lama semakin terang. Akhirnya kita melakukan semua mencari nafkah dalam kondisi yang terang, saudara-saudari. Tidak lagi dalam kegelapan, kita tetap bekerja, tetapi hati sukacita. Gereja menjadi rumah yang nyaman. Saudara-saudari menjadi saudara-saudari yang terkasih. Ya, puji Tuhan. Dan hasilnya apa, saudara-saudari? Hasilnya Tuhan akan berkata, karena engkau sudah meninggalkan jala-jalamu di tepi laut, maka aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Haleluya. Sudah belum menjadi penjala manusia kita semua, saudara-saudari? Kita harus berdoa, Tuhan jadikanlah aku penjala manusia. Tidak boleh aku datang, pulang dengan tangan hampa. Oh Tuhan Yesus, jadikan aku penjala manusia.
Tuhan katakan, tinggalkan dulu jala-jalamu, ya. Ketika kita dijadikan penjala manusia, maka kita seperti yang di FKKP yang lalu, kita akan menjadi terang itu sendiri. Kita akan menjadi terang yang besar itu sendiri. Kristus di dalam kita menjadi terang yang besar, saudara-saudari. Para penjala-penjala manusia itu adalah magnet yang besar. Ketika Petrus meninggalkan jala-jalanya, Tuhan menjadikannya satu magnet yang besar. Menjala banyak manusia bagi pembangunan gereja. Demikian juga dengan Yakobus dan Yohanes. Ya, mereka meninggalkan jala-jala dalam perahu yang sedang mereka tambal. Dan pada akhirnya mereka menjadi penambal yang sejati. Menambal lubang dalam gereja. Ya, dengan ministry perjanjian baru. Itu semua adalah hasil dari Kristus datang sebagai terang yang besar, saudara-saudari. Kita harus terus berdoa, Tuhan datangi aku sebagai terang yang besar. Jangan lupakan aku, jangan biarkan aku di tepi laut. Saudara-saudari, oh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang kepada Petrus, Yakobus, Andreas, ya, Yohanes, Tuhan tidak kelihatan seperti orang yang hebat. Tidak ada mujizat, saudara-saudari. Tuhan tidak melakukan mujizat apapun di tepi laut. Tidak. Dia hanya cukup berkata, ikut aku saja, sudah. Hari ini banyak orang Kristen mau ikut Tuhan kalau Tuhan bikin mujizat. Orang-orang yang macam itu tidak dapat diandalkan. Saudara Ali berbicara di pelajaran hayat ke-12 kitab Matius. Orang-orang yang mengikut Tuhan karena mujizat tidak dapat diandalkan. Mereka dengan segera akan pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi murid-murid sejati, baik itu di tepi sungai Yordan, ketika pengalaman keselamatan mereka mengikut Tuhan hanya ketika mendengar, tuh anak domba. Yohanes Pembaptis berkata, lihat anak domba. Maka dua murid Yohanes itu meninggalkan Yohanes, pergi mengikut Tuhan tanpa mujizat. Di tepi laut pun begitu. Tuhan datang tanpa perbuatan apapun, hanya oleh perkataan. Ikutlah aku. Saudara-saudari. Sehingga pada akhirnya murid-murid Tuhan yang didapatkan oleh terang yang besar, bukan oleh perbuatan yang besar, kuasa yang besar, bukan. Banyak orang Kristen hari ini mencari perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, mujizat-mujizat Tuhan yang besar. Tapi Tuhan mendapatkan murid-muridnya bukan dengan perbuatannya, tetapi dengan terangnya. Kita harus berkata, Tuhan, walaupun apa yang aku lihat sepertinya Tuhan tidak bekerja, tetapi aku tidak mau memperhatikan yang kelihatan. Aku hanya mau memperhatikan terang Tuhan. Dan terang di sini, menurut hari yang kedua, itu adalah perkataan Tuhan. Bukan mujizat, bukan perbuatan Tuhan.
Hari ini kita di pemulihan Tuhan hanya memperhatikan perkataan Tuhan. Kalaupun ada mujizat di dalam pemulihan Tuhan, itu tidak terekspos. Karena kita tidak mempublikasikannya. Bukan berarti tidak ada mujizat. Tetapi karena itu lebih rendah daripada perkataan Tuhan, terangnya, maka di pemulihan Tuhan itu tidak terekspos mujizat-mujizat itu. Kita tidak terlalu memperhatikannya. Yang kita perhatikan tuh terangnya yang besar melalui perkataan. Itulah yang diperhatikan oleh si perwira, yang melihat Tuhan sebagai terang yang besar. Dia tahu terang itu, kuasa itu ada dalam perkataan Tuhan, firman Tuhan. Sehingga perwira itu berkata, nggak perlulah engkau tumpang tangan, mampir ke rumah saya, menumpangkan tangan. Ya, nggak perlu itu tumpang tangan gitu di atas orang sakit itu perbuatan Tuhan. Aku percaya perkataanmu cukup. Kita tidak memperhatikan perbuatan Tuhan, kita memperhatikan perkataan Tuhan. Ya, sebetulnya iman perwira itu hasil pekerjaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang mengagumi karyanya sendiri. Ya, ketika ada manusia yang tadinya di bawah otoritas Satan, kemudian dia berbalik, kini berada di bawah otoritas Tuhan, maka Tuhan akan mengagumi karyanya sendiri. Perwira ini menyadari bahwa otoritas itu ada di dalam perkataan, bukan di dalam perbuatan Tuhan. Hari ini banyak orang-orang Kristen tuh ingin, kalau mereka sakit tuh inginnya tuh pendeta-pendeta yang menumpang tangan. Di tepi laut tidak ada perbuatan mujizat. Tuhan datang hanya dengan satu patah kata saja, ikutlah aku. Tidak ada Tuhan melakukan mujizat. Tetapi sungguh sayang hari ini, kacau balau di kekristenan. Semuanya hanya mengejar perbuatan Tuhan, tetapi tidak peduli kepada perkataan Tuhan. Perwira itu tidak seperti orang-orang Kristen kebanyakan hari ini. Perwira itu nggak perlu engkau datang ke rumahku tumpang tangan. Nggak perlu, aku cukup perkataanmu. Karena otoritas itu ada dalam perkataanmu. Itu semua adalah hasil dari Tuhan Yesus bekerja di atas perwira itu. Tuhan Yesus melaksanakan otoritasnya melalui apa? Perkataannya. Dan bagi perwira itu, perkataan itu menjadi iman si perwira itu. Sehingga dia bisa berkata, cukup engkau berkata saja, kata-katamu lah yang aku butuhkan, bukan perbuatanmu, bukan mujizat-mujizat. Yang penting perkataanmu. Nah, luar biasa saudara-saudari. Kisah yang sederhana ini begitu sangat dalam, menyingkapkan dan mengekspos kondisi kekristenan hari ini. Tetapi ada satu poin lagi yang luar biasa saudara-saudari. Perwira itu berkata, aku juga seorang yang di bawah otoritas. Ya. Ini rahasianya sebetulnya. Orang-orang Kristen ingin
perbuatan Tuhan, mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan, tapi dia tidak ada di bawah otoritas. Jangan harap pengalaman perwira ini bisa dialami. Jikalau Anda dan saya ingin mengalami pengalaman perwira ini, Anda harus dapat berkata, aku juga seorang yang ada di bawah otoritas. Kalau Anda seorang pemberontak, seorang pengkritik gereja, seorang yang terus pembicaraannya negatif tentang gereja, seseorang yang tidak melihat wewenang gereja, jangan harap Anda bisa mengalami pengalaman si perwira itu. Ya, sebetulnya otoritas itu ujung-ujungnya adalah hayat. Ya, orang-orang dipenuhi dengan hayat, otomatis ada otoritas, gitu. Tetapi di sisi lain, Anda juga harus membaca buku wewenang gereja. Ya. Saudara Watchmeni yang menulis. Intinya kita harus dapat berkata seperti perwira itu, aku juga seseorang yang ada di bawah otoritas. Kita bisa berada di bawah otoritas jikalau kita matang dalam hayat. Karena otoritas di sini adalah pengaturan hayat. Itu garis besar di hari yang kedua. Ya. Karena perwira itu, dan demikian juga dengan Tuhan Yesus, adalah mereka yang ada di bawah otoritas, maka pengalaman terang Tuhan itu, iman yang besar itu akan menjadi pengalaman kita. Ya, jadi saudara-saudari, ini masih sangat berkaitan dengan FKKP minggu ke-6 yang minggu lalu. Ya. Tuhan Yesus itu adalah terang yang besar, saudara-saudari. Dan di hari yang kedua, terang yang besar itu adalah perkataannya, bukan mujizatnya. Jikalau Anda mengandalkan mujizat untuk membuat orang yang percaya, orang-orang menjadi percaya, itu tidak terlalu terang. Terang yang sesungguhnya itu ada dalam firman-Nya. Anda harus memperhatikan firman-Nya. Anda harus tersusun oleh firman-Nya. Firman-Nya itulah terang yang besar itu. Perkataannya. Dan perwira itu melihat ini. Dan terang di sini adalah terang batiniah, saudara-saudari. Bukan terang luaran seperti cahaya dari wajah Musa, bukan. Terang batiniah itulah iman si perwira itu. Ya. Inilah kesimpulannya, saudara-saudari. Ya, jadi demikianlah kenikmatan saya di FKKP hari pertama dan hari kedua. Ya. Haleluya. Masih ada waktu, tidak terlalu banyak, tetapi mari manfaatkan, saudara-saudari. Bagikan kenikmatan. Amin. Tuhan Yesus. Bagaimana? Mari, silahkan. Waktunya tinggal sedikit, manfaatkan. Yuk. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.
Puji Tuhan, silahkan. Selamatkan ya. Mungkin kita ini disimpangkan dengan banyak perkara ya. Mungkin kesibukan pekerjaan ataupun keluarga yang bisa menyimpangkan kasih kita yang semula dari Tuhan. Tapi mengucap syukur ya, Tuhan kita itu setia dalam keadaan kita yang merosot sedemikian ya, yang menurun ya, ya tetap mau mengunjungi kita. Dia pergi ke Galilea bahkan ya untuk menerangi orang-orang yang ada di dalam kegelapan, dalam kemerosotan. Juga mengucap syukur pada Tuhan bahwa Tuhan mendapatkan saya ya pagi saya menetapkan ya, ini perlu kita ini konsisten ya, menetapkan waktu untuk mendapatkan rahmat Tuhan ya. Pagi hari kita perlu bersekutu dengan Tuhan di dalam hayat kebangkitannya untuk memulai hari bersama dengan Tuhan ya. Pagi saya juga set alarm saya itu jam 4 saudari, karena nanti kalau sudah jam 5:30 tuh saya sudah tidak bisa fokus kepada Tuhan ya. Maksudnya saya masih harus mengurusi pekerjaan saya ya. Jadi saya tetapkan waktu jam 4 pagi sampai jam 5 itu untuk pribadi dengan Tuhan, untuk menyerap Tuhan, mendapatkan Tuhan 1 jam itu saja rasanya kurang ya. Karena saya mengingat nanti kalau sudah berhubungan dengan orang ya, kenikmatan saya yang pribadi dengan Tuhan sudah berkurang ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan terus menjaga kita ya. Kalau hati kita tetap berpaut kepada Dia, Dia akan membawa kita dalam kedambaan ya, bersekutu dengan kaum saleh yang lain, orang-orang kudus, walaupun melalui online, tetapi ini penyertaan Tuhan, pembicaraan Tuhan terus perlu kita nikmati ya. Karena tadi seperti Korwira itu ya, dia melihatnya otoritas dari perkataan Tuhan. Dalam perkataan Tuhan itu keperluan kita ya. Dalam perkataan Tuhan itu ada kuasa yang menyingkirkan setiap kelemahan kita. Keperluan kita memang perkataan Tuhan ya, baik secara pribadi maupun secara korporat. Kiranya perkataan Tuhan itu terus menjaga iman kita, saudari. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silahkan Saudari Lani. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Pagi ini saya juga sangat menikmati ya, saya diterangi ya. Kristus, dia sebagai terang yang besar itu ya. Dia tadi seperti yang diuraikan ya, mungkin saya dalam menyampaikan mungkin agak berbatas-batasnya, tapi saya tadi mendapat terang yang sedemikian ya, bahwa Tuhan terang yang besar itu memanggil ya, memanggil murid-muridnya. Tadi ada Petrus, ada siapa lagi itu ya, dia dipanggil di tepi laut, itu menandakan maut ya, tetapi Tuhan memanggil. Nah, ini juga melihat bagaimana Tuhan juga memanggil ketika saya ada di dunia, tetapi sejangka waktu mungkin kembali lagi ya, Tuhan terus memanggil. Oh Tuhan Yesus, tadi dikatakan semua ada batasnya. Kalau kita nggak merespon dengan sungguh-sungguh ya, maka akan dibiarkan Tuhan nanti diurus di pendisiplinan. Ini juga yang menjamah saya. Tuhan, biarlah ketika Dikau terus memanggil ya, telinga saya ini enggak tuli ya, tetapi mau merespon. Nah, juga melalui terang itu dikatakan tadi adalah perkataan Tuhan ya, sehingga seperti perwira itu, dia memiliki iman, dia percaya, tidak perlu engkau datang ya, tetapi perkataanmu sepatah kata itu sudah dia percaya sembuh ya. Inilah perkataan Tuhan. Saya pun juga terus belajar, berlatih. Oh Tuhan, melalui perkataanmu itu biarlah terus ada iman ini terus ditambahkan. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Sampai hari ini Engkau masih menghampiri kami di tepi laut. Amin. Jangan biarkan kami Tuhan dihanyutkan Ya. oleh perkara mencari nafkah Tuhan.
Tuhan. Oh, hampirilah kami. Amin. Berilah kepada kami perkataan-Mu Tuhan. Amin. Oh, selamatkan kami dari tempat-tempat yang gelap di tepi laut, Amin. yang penuh dengan maut, Ya. yang membuat kami kehilangan kenikmatan hidup gereja. Oh, Tuhan juga latih kami untuk tunduk di bawah otoritas-Mu Tuhan, agar kami bisa mengalami pengalaman perwira itu. Karena perwira itu pun tunduk di bawah otoritas. Amin. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Biarlah semua kebenaran-kebenaran ini menjadi hidup bagi kami, menjadi terang yang besar bagi kami. Terima kasih buat perkataan-perkataan kebenaran yang kami nikmati pagi ini. Haleluya. Sampai jumpa saudara-saudari. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara Ruci, Amin. saudara-saudari. Terima kasih, berkati. Amin. Amin.